Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Stella Victor Sempre dari kelas PS4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi moneter Islam ke depan. Nah, yang pertama itu ekonomi moneter yang A, ekonomi moneter Islam ke depan. Satu, posisi ekonomi moneter dalam ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan dan yang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat ekonomi dalam suatu negara. Secara lebih spesifik, ekonomi moneter membahas tentang bagaimana uang beroperasi, bagaimana ia menciptakan nilai, bagaimana ia mempengaruhi tingkat harga dan pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana kebijakan moneter dapat digunakan untuk mencapai stabilitas ekonomi. Ekonomi moneter merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian modern. Dalam perekonomian modern terdapat dua kebijakan perekonomian yang dijadikan instrumen oleh pemerintah dan menstabilkan perekonomian suatu negara, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dua, ekonomi moneter dan stabilitas ekonomi mikro. Perekonomian suatu negara membutuhkan serangkaian kebijakan dalam menjaga stabilitas perekonomiannya. Terbangun sistem perekonomian yang terintegrasi dengan kebijakan moneter yang kondusif sangat membantu dalam pemanfaatan faktor produksi suatu negara. Namun terdapat faktor bahwa dinamika yang terjadi dalam perkembangan perekonomian juga tidak bisa lepas dari situasi ekonomi moneter yang terjadi. Sebagai sisi lain dalam perkembangan perekonomian, ekonomi moneter memiliki peran penting dalam menjelaskan dinamika yang terjadi pada sektor keuangan dan perbankan. 3. Tinjauan sistem moneter saat ini. Yang pertama itu ada sistem moneter daring. Beberapa bank sentral telah menerapkan sistem moneter yang lebih inovatif. 2. Peningkatan kolaborasi antara bank sentral. 3. Ketegangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. 4. Peningkatan pengawasan dan regulasi. 5. Ada inovasi teknologi keuangan. Nah, 4. Peluang penggunaan uang emas sebagai ini masuk ke bagian berikutnya. 4. Peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Emas telah lama digunakan sebagai alat tukar sejak zaman dahulu, bahkan sejak zaman Rasulullah sudah ada, khususnya dalam bentuk dinar dan dirham yang beredar di wilayah Arab, Romawi, Persia, dan sejarah Islam. Dinar dan dirham memiliki standar nilai yang stabil yang telah digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, meskipun kini uang kertas lebih dominan ya. Tapi emas tetap selalu berguna di sepanjang masa selama ini. Emas dan perak tetap dianggap sebagai memiliki nilai intrinsik yang tinggi. Di Indonesia, dinar dan dirham kini kembali diproduksi oleh PT Aneka Tambang atau TBK, PT Aneka Tambang TBK dengan standar internasional. Peluang penggunaan uang emas tetap terbuka, khususnya dalam sistem ekonomi Islam, meskipun masih terbatas dalam praktik global. B. Konsep uang dalam Islam. Nah, dalam ekonomi Islam, secara etimologi berasal dari kata an-nakdu, dan jamaknya adalah an-nuqud. Pengertian ada beberapa makna, yaitu yang pertama an-nadu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan an-naqdu yang juga berarti tunai. Kata nukut tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nukut untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan nilai tukar yang dari perak. Mereka juga menggunakan kata warik untuk menunjukkan dirham perak, kata ain untuk menunjukkan dinar emas, sementara fulus atau uang tembaga adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Pengertian permintaan dan penawaran uang. 1. Permintaan uang. Teori permintaan uang menurut Irving Fisher. Selanjutnya pada dasarnya, teori Irving Fisher menjelaskan teori kuantitas. Menurut Irving Fisher, dalam setiap interaksi selalu ada penjual dan pembeli. Jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli harus sama dengan uang yang diterima oleh penjual. Hal ini berlaku juga untuk seluruh perekonomian. Dalam periode tertentu, nilai dari barang-barang atau jasa-jasa yang dibeli sama dengan nilai barang yang dijual. 2. Penawaran uang. Nah, penawaran uang adalah jumlah yang tersedia dalam suatu perekonomian, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi penawaran uang merupakan tugas pemerintah Indonesia melalui Bank Sentral atau BI di Indonesia ya.
Peran uang dalam sistem moneter Islam. Uang memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Uang adalah dasar dari keberadaan materi dan salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penggunaan dana harus sesuai dengan hukum syariah. Uang adalah bentuk perdagangan yang sah di suatu wilayah atau negara dan digunakan untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas transaksi dan melibatkan pembayaran barang dan jasa. Di setiap negara, perkiraan nilai produk dan jasa dinyatakan dalam unit tertentu. Pandangan Islam tentang uang. Pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagang atau komoditas ya. Uang tidak bisa seperti itu karena itu masuk dalam riba. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah bentuk memenuhi kebutuhan transaksi atau money demand for transaction, bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena Rasulullah SAW telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran zaman dahulu, yaitu barter atau baitul muqayyadah, di mana barang saling dipertukarkan. Dalam pandangan Islam, uang itu adalah flow konsep sehingga harus selalu berputar dalam perekonomian. Dinar dan dirham sebagai standar mata uang. Pada zaman Rasulullah SAW, uang dikenal sebagai dua jenis, yaitu uang yang berupa komoditi logam dan koin yang berasal dari kerajaan Roma atau Bizantium. Dua jenis uang logam yang digunakan adalah emas dan perak atau dinar dan dirham. Ya. Logam tembaga juga digunakan secara terbatas dan tidak sepenuhnya dihukumi sebagai uang atau disebut fulus. Hal ini dapat dilihat pada ketetapan hukum sebagai Daulah Utsmaniyah, yang menyebut hanyalah emas, dinar dan perak adalah dirham, berlaku sebagai uang. Uang kertas tidak dapat diterima sebagai alat pembayaran. Ketentuan formal ini terus berlaku sampai tahun 1926, 2 tahun sejak berakhirnya Khalifah Utsmaniyah pada tahun 1924 Maret. Jumlah uang yang beredar. Uang beredar memiliki dua pengertian, yaitu uang yang beredar dalam arti sempit dan uang beredar dalam arti luas. Dalam arti sempit, uang beredar hanya mencakup uang kartal, giral saja. Uang kartal adalah uang tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral yang digunakan di bawah kekuasaan masyarakat umum. Uang kertas dan uang logam bank sentral yang disimpan di dalam lemari besi bank sentral dan bank-bank umum tidak termasuk dalam pengertian lain. Dalam arti luas, di samping uang kartal dan uang giral, uang beredar mencakup juga uang kuasa yang terdiri dari deposit berjangka, tabungan dan rekening, valuta asing milik swasta dan domestik. Hal ini didasarkan atas anggapan bahwa uang kuasa memiliki fungsi apa ya? Nggak tahu sih saya. Hal ini didasarkan atas anggapan bahwa uang kuasa memiliki fungsi yang mendekati uang tunai karena mudah diubah dan digunakan untuk pembayaran transaksi tanpa banyak mengalami hambatan. Itu baik pengertiannya. Terima kasih, mungkin itu saja pengertian dari saya. Saya juga sebagai mahasiswa masih belajar. Apabila ada pertanyaan atau apa, silakan di kolom komentar. Saya juga di sini masih belajar ya sebagai mahasiswa. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada kelebihan, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.